Masalahnya apa yang dilakukan oleh MKC ini tidak benar cara menangkapnya dan harus menangkap sumbernya dulu. MKC ini hanya asap. Apinya itu adalah ada seorang ustadz yang memprovokasi, yang menghina kekristenan, yang mulutnya comberan, bau amis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah bersama para nabi, bersama para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah video di mana video ini saya ambil dari Bela Agama ya. Mohon di subscribe dan dikunjungi dan di subscribe ya channel beliau. Beliau sangat inspiratif ya, sangat detail jika mana menguraikan segala sesuatu apa yang beliau dapatkan tentang video-video yang ada di dalam perdebatan itu ya. Oke, kaum muslimin, nah ini video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin berhayal-hayal ya, membuat drama-drama Korea ya, berita-berita hoax yang dia hayal-hayalkan bahasanya KC itu akan bebas. Demikian videonya kaum muslimin. Pagi hari ini kita coba merespon live streaming Saifuddin Ibrahim 9 jam yang lalu ya. Di sini dia berkata bahwa hari ini tanggal 25 Oktober 2021 ya, kemungkinan Qosman bin Sunaid atau Muhammad KC gitu akan bebas karena polisi kehabisan waktu untuk membuat laporan P21A. P21A itu begini ya. Jadi polisi menyerahkan P21 ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan ya. Kemudian apabila bahannya mungkin dirasa belum terlalu lengkap atau belum gitu, dikembalikan ke kepolisian. Nah, kepolisian memberikan P21A gitu ya. Menurut persepsi Saifuddin Ibrahim, di hari ini adalah hari deadline, hari finishnya daripada Qosman bin Sunaid harusnya dilaporkan dari kepolisian ke kejaksaan melalui laporan P21 atau P21A. Dan waktunya katanya habis. Jadi menurut persepsi daripada Saifuddin Ibrahim, polisi kehabisan waktu dalam membuat pelaporan P21A ke kejaksaan. Oleh karena itu maka Qosman harus dibebaskan. Karena juga kan ya, karena akar permasalahan daripada Qosman itu yaitu Pak Abdul Somad juga belum dilaporkan. Kalau lagi ya, karena akar permasalahan Abdul Somad belum ditangkap, maka si KC yang katanya membuka YouTube atau apapun karena untuk membalas atau merespon daripada tindakan Pak Abdul Somad, maka KC harus dibebaskan. Nah, mari kita dengerin dan kita buktikan apa benar si Qosman ini memang membuat YouTube untuk memberi respon kepada Pak Abdul Somad ya. Oke, next. Damai maka saya akan ngomong. Lalu kenapa saya membela MKC? Juga itu karena masalahnya apa yang dilakukan oleh MKC ini tidak benar cara menangkapnya dan harus menangkap sumbernya dulu. MKC ini hanya asap. Apinya itu adalah ada seorang ustadz. Ini cara menangkap yang tidak benar berarti berhubungan dengan prosedur. Nah, berhubungan dengan prosedur itu dapat dibuktikan dengan pra peradilan. Pertanyaannya, kenapa dari pihak Qosman bin Sunaid tidak melakukan usul untuk pra peradilan? Ya, bisa kan ya, pra peradilan. Kenapa kok KC itu katanya ditangkap begini begitu bisa, tapi kenapa dia tidak membuat surat laporan? Yaitu resiko apabila tidak dibuatkan
usulan daripada pra peradilan, maka tidak usah lagi digugat-gugat dan diributkan tentang prosedur yang dianggap salah. Sama lagi ya, salah tidaknya prosedur polisi menangkap si Kosman itu melalui daripada pra peradilan. Apabila si tergugat tidak melakukan tindakan pengadilan pra peradilan, berarti dianggap penangkapannya benar, dan memang benar gitu. Saya pernah mendengarkan daripada komen-komen bahkan yang sering mendampingi si KC, yaitu Pak siapa ya orang dari Sumatera Utara itu, katanya dalam keadaan urgensi karena si KC itu tidak jelas alamatnya dan kabur-kaburan. Memang KC itu kabur-kaburan ya, kabur-kaburan. Silakan cek di YouTube dia. Saya ada di kabur-kaburan loh ya, jangan disebutkan ya tempat saya. Polisi kan bingung mencari di mana alamatnya. Paling-paling dari pemberitaan-pemberitaan yang ramai, kemudian reskrim mungkin melihat dan meneliti gitu ya. Bukti-bukti sudah kuat dan juga dimintakan dari MUI ya, kalau nggak salah Pak Holil apa siapa ya, ketua MUI itu apa, untuk menjadi semacam saksi ahli. Nampaknya sudah memenuhi daripada unsur-unsur pidana. Oleh karena itulah, berdasarkan masukan-masukan dari para ahli itu, silakan cek ya, ketua MUI siap menjadi saksi ahli. Itu terjadi pada tanggal Agustus 2021 ya. Pak Holil apa siapa ya, karena melihat adanya unsur-unsurnya sudah memenuhi daripada unsur pidana, maka polisi menangkap di Bali. Demikian ya. Jadi sebenarnya nggak bagus ya Pak Saipudin Ibrahim mengungkit kembali masalah prosedur. Kalau prosedurnya memang bermasalah, kenapa nggak jauh-jauh hari membuat pra peradilan? Demikian ya, karena tidak melakukan tindakan pra peradilan, maka dianggap prosedurnya dianggap benar, gitu aja sudah, titik. Yang memprovokasi, yang menghina kekristenan, yang mulutnya comberan, bau amis, karena dia bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Itulah sebabnya MKC ngomong. Nah, di sini kan juga dibantah oleh dua orang ahli ya, youtuber, yang satu seorang youtuber itu sang debater, yang satu lagi youtuber sekaligus sebagai lawyers, yaitu Pak Bobson dari BSS Channel, bahwa menurut sang debater pemasukan persyaratan penangkapan Pak Abdul Somad itu tidak matching gitu loh. Artinya begini, kata Pak BSS Bobson, itu tidak mungkin katanya seseorang ditangkap untuk menangkap orang lain, itu nggak ada gitu. Karena kan dalam kasusnya adalah masalah kitab kuning penistaan kepada Nabi Muhammad, maka itulah yang menjadi objek ya, bukan kasus ribut antara Kosman dengan Pak Abdul Somad. Kalau kasusnya keributan antara Pak Abdul Somad dan Kosman gitu, maka memang dua-duanya wajib atau harus diminta keterangan. Demikian ya kata Pak Bobson. Kemudian kata Pak sang debater adalah bahwa pasalnya demikian, barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan hate speech atau apa. Jadi kata-kata dengan sengaja itu menurut sang debater Pak Abdul Somad tidak bersalah. Kenapa? Dia mengatakan dan membuat klarifikasi, saya tidak bermaksud untuk menyebarluaskan. Saya di masjid katanya, dan saya menjawab pertanyaan. Saya tidak tahu bahwa video saya menyebar. Memang betul, videonya tahun 2017 tersebar 2019 gitu loh. Nah, kata-kata tidak sengaja itu membuat Pak Abdul Somad innocent, membuat Pak Abdul Somad tidak bisa disalahkan. Dan klarifikasinya sudah jelas ya di depan MUI, memang dia tidak bermaksud untuk menyebarluaskan, dia pun tidak bermaksud untuk menyakiti kaum Kristiani. Demikian ya. Oke, dengar dulu bagaimana lagi ya. Bikin YouTube untuk membela kekristenan yang dihina, untuk membela kekristenan yang dihina, yang mulutnya comberan, bau amis, karena dia bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Itulah sebabnya MKC ngomong, bikin YouTube untuk membela kekristenan yang dihina. Oke, jadi menurut pandangan dari Pak Saipudin Ibrahim, Kosman bin Sunaid membuat YouTube dan memberikan semacam sebut saja channel gitu
yang diduga menyebarluaskan hoaka atau hate speech untuk apa namanya itu menjawab Pak Abdul Somad ya. Mari kita cek langsung ke channelnya ya. Ini channel pertama dia itu Muhammad K besar C besar ya. Lagi yang kedua setelah dia lari gitu, setelah dia dilaporkan oleh RASI itu berarti lembaga apa ya, swadaya masyarakat di bidang spiritual Indonesia ya, sifatnya majemuk ya, tidak hanya Islam tapi juga dari Tionghoa, ada Kristen banyak. Dilaporkan di 2020 ya, bulan Juli 2020 dia kabur-kaburan. Nah, ketika kabur-kaburan dia membuat channel lagi namanya Muhammad KC. Nah, Muhammad KC itu dilaporkan. Nah, inilah Muhammad KC itu berarti channel dia pertama. Nah, kita harus buktikan ucapan Abi Saifuddin bahwa Muhammad KC itu atau KC itu atau Kosman itu katanya membuat channel untuk membalas Pak Abdul Somad ya, Pak Abdul Somad ya, sorry. Mari kita lihat isi daripada channel Muhammad K besar C besar ini ya. Dari postingan pertama nih, postingan pertama lihat apa. Jelas ya, postingan pertama itu bukan membahas Pak Abdul Somad, tapi justru melecehkan umat Islam bahwa inilah sholatnya Islam itu begini begitu, tunggang-tunggang dan seterusnya. Ya, nggak ada hubungannya dengan Pak Abdul Somad. Mari kita lihat postingan keduanya ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad KC. Saya di kantor hukum Sanja. Ya, di sini jelas bahwa dia tidak sedang membalas Pak Abdul Somad. Dia menawarkan sebuah kantor tempat dia kerja atau tempat dia bekerja ya, yaitu sebuah lawyers ya. Di sini lagi kita lihat ya, apakah dia di sini dalam membahas atau membalas Pak Abdul Somad. Cek lagi. Bapak Presiden Joko Widodo dulu seorang Islam, sekarang jadi Muslim. Kuning itu saya jelaskan, Kitab Kuning adalah karangan Syekh Nawawi. Ya, di sini dia tidak sedang memberikan pembalasan kepada Pak Abdul Somad. Dia sedang membalas atau sedang membahas atau sedang mendiskreditkan Kitab Kuning yang dipakai dalam pesantren-pesantren. Postingan ini tentang hidup dia yang susah, dikontrakan, banjir. Di sini masalah SKB, dia protes masalah SKB, lalu dia memposting tentang SKB 3 menteri ya. Jadi nggak ada Pak Abdul Somadnya. Di sini tentang pembakaran jimat-jimat ya, berarti dia orang yang memang memiliki ya gitu ya. Di sini masalah pembakaran jimat, jadi dia memiliki mungkin tadi ya perbendaraan jimat-jimatan dan dibakar. Dia masuk Islam di 2004 ya, dan dia membakar jimatnya 2020. Berarti apa, ada 16 tahun dia tuh memakai jimat. Ada yang bilang Pak dia itu dukun yang gagal, dukun ya, ya dukun gitu, dukun paranormal yang gagal, tidak bisa kaya, lalu dia mencari sumber ke penghasilannya Pak, lalu dia membuat YouTube gini gitu ya. Dan itu bukan untuk membalas Pak Abdul Somad ya. Dia langsung 5 April lagi ya, apa yang dia bahas? Menggunakan pedoman Kitab Kuning. Ya, di sini pun sama, yang dibahas Kitab Kuning, dan di sini ada beberapa alasan ya. Kalau Anda suka katanya silakan sumbanglah saya. Nah, di sini yang paling pasti sini ya. Nih, yang dari Kitab Kuning ini. Tuh kan, Kitab Kuning, silakan. Nah, di sini motifnya ketahuan. Kitab Kuning adalah karangan Syekh Nawawi bagi yang tergerak untuk mengirimkan persembahan kasih kepada Muhammad kasih. Ingat ya, persembahan kasih itu kawannya adalah perpuluhan. Bagi siapa orang Kristen yang suka memberikan persembahan kasih atau perpuluhan ke Muhammad kasih bisa lewat Dana. Jadi motifnya adalah pertama-tama membahas Kitab Kuning ya, dari semua channel dia. Yang pertama ini ya, adalah membahas Kitab Kuning. Kemudian di sini ada masalah uang. Arti dia tuh memang sedang mencari dana ya melalui pembahasan Kitab Kuning yang adalah bukan kitab Kristen, itu kitab Muslim. Itulah kenapa di sini yang jadi hajat. Mungkin kalau membahas Kitab Kuning seperti ini mungkin masih bisa dijawab. Tapi kalau sampai hei kamu para kiai misalkan pemilik pesantren, kamu itu penjajah Arab bla bla bla, itu sudah menimbulkan kebencian-kebencian yang itulah, karena itulah dia dilaporkan oleh kiai-kiai dari Jawa Timur ya. Demikian ya. Kita lihat ya, dari channel dia ini nampaknya tidak ada berhubungan dengan Pak Abdul Somad. Berarti apa? Klaim bahwa dia membuat YouTube untuk membalas Pak Abdul Somad salah.
Berikutnya lagi di sini YouTube di awal-awalnya dia mengkritik tentang ritual Islam. Nih sholat. Dia juga mengkritik kebijakan pemerintah tentang SKP 3 Menteri. Dia pun mempromosikan kantor dia bekerja. Dia pun mengkritik Kitab Kuning ya dengan berbagai postingan, dan di sini nampaknya langsung berhubungan dengan dana. Ya apa kesimpulannya? Klaim daripada Saiful Ibrahim ini lemah, bahwa si KC membuat YouTube dan menyampaikan konten-konten YouTube-nya hanya untuk menyatakan hak jawab. Ini keliru ya. Faktanya adalah YouTube Kosman ini tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Di mana Saifuddin mengatakan bahwasanya KC itu membalas ya. Mana ada membalas, dia itu hanya awal dari kehadirannya di YouTube itu hanya membuat narasi-narasi yang memang sifatnya hanya memfitnah, bukan membalas apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ketika soal jawab ya. Namun dia hanyalah seorang dukun togel, yang dimana kala itu dia gagal menjadi dukun lalu murtad dan mencoba untuk mencari keberuntungan dengan cara menghina-hina agama Islam. Itu saja. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Arif video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.